Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Romdoni dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5 dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang konseling kelompok. Kepada teman-teman, hendaknya menggunakan earphone agar suara saya terdengar lebih jelas. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kita langsung saja kepada pembahasan, yaitu tentang konseling kelompok. Pengertian konseling kelompok ada dua yang saya ambil, yaitu menurut Prayitno dalam Vitalis dan menurut Gaza dan kawan-kawan dalam Adiputra. Yang pertama, menurut Prayitno menjelaskan bahwa konseling kelompok adalah usaha pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mengentaskan masalah yang sedang dihadapinya dalam suasana kelompok. Nah, yang selanjutnya menurut Gaza dan kawan-kawan dalam Adiputra menyatakan bahwa konseling kelompok adalah suatu proses antara pribadi yang dinamis, terpusat pada pemikiran dan perilaku yang sadar, dan melibatkan fungsi-fungsi seperti berorientasi pada kenyataan, saling mempercayai, saling pengertian, saling menerima, dan saling mendukung. Nah, yang selanjutnya tujuan konseling kelompok. Ini dia tujuan konseling kelompok, antara lain menurut Prayitno dalam Vitalis. Yang pertama, melatih siswa agar berani bicara di hadapan orang banyak. Yang kedua, melatih siswa dapat berorientasi dengan temannya. Yang ketiga, mengembangkan bakat dan minat masing-masing. Yang keempat, mengentaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi kelompok. Yang kelima, melatih siswa untuk berani melakukan sharing dalam kelompok. Itulah tujuan dari konseling kelompok. Yang selanjutnya, struktur dalam konseling kelompok. Nah, menurut Latipun dalam Namora menyatakan konseling kelompok memiliki struktur yang sama dengan terapi kelompok pada umumnya, yaitu jumlah anggota kelompok, yang kedua homogenitas kelompok, yang ketiga sifat kelompok, yang keempat waktu pelaksanaan. Yang pertama, jumlah konseling kelompok. Konseling kelompok umumnya beranggotakan berkisar 4-12 orang. Jumlah anggota kelompok yang kurang dari 4 orang itu tidak efektif karena dinamika menjadi kurang hidup. Sebaliknya, jika jumlah konseli melebihi 12 orang, terlalu besar untuk konseling karena terlalu berat dalam mengelola kelompok. Nah, seperti halnya dalam contoh video yang teman-teman dari BKI 5B buat, yaitu berjumlahkan 7 orang dengan pemimpin kelompoknya. Nah, yang selanjutnya yaitu homogenitas kelompok. Dalam konseling kelompok tidak ada ketentuan yang pasti soal homogenitas keanggotaan suatu konseling kelompok. Sebagian konseling kelompok dibuat homogen dari segi jenis kelamin, jenis masalah, kelompok usia, dan sebagainya. Penentuan homogenitas keanggotaan ini disesuaikan dengan keperluan dan kemampuan konselor dalam mengelola konseling kelompok. Nah, yang ketiga yaitu sifat kelompok. Sifat kelompok dapat terbuka dan tertutup. Terbuka jika pada suatu saat menerima anggota baru dan dikatakan tertutup jika keanggotaannya tidak memungkinkan adanya anggota baru. Pertimbangan anggotaan tergantung kepada keperluan. Nah, kelompok terbuka maupun kelompok tertutup terdapat keuntungan dan kerugian. Sifat kelompok adalah terbuka,
maka setiap kelompok dapat menerima anggota baru sampai batas yang dianggap cukup. Namun, demikian adanya anggota baru dalam kelompok akan menyulitkan pembentukan kohesivitas anggota kelompok. Nah, yang selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan. Lama waktu pelaksanaan konseling kelompok sangat bergantung pada kompleksitas permasalahan yang dihadapi kelompok. Secara umum, konseling kelompok yang bersifat jangka pendek membutuhkan waktu durasi 60 sampai 90 menit. Durasi pertemuan konseling kelompok pada prinsipnya sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi anggota kelompok. Nah, yang selanjutnya yaitu asas konseling kelompok. Menurut Prayitno, asas-asas yang terdapat dalam bimbingan dan konseling kelompok terdapat 12 asas diantaranya sebagai berikut. 1. Asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan merupakan persoalan pokok yang paling penting dalam konseling kelompok. Hal ini bukan yang berarti bahwa konselor harus memelihara tentang apa yang terjadi, melainkan sebagai pemimpin harus mampu menekankan kepada semua peserta pentingnya memelihara terhadap suatu yang dianggap rahasia atau kerahasiaan dalam kelompok tersebut. Yang kedua, kesukarelaan. Kesukarelaan anggota kelompok sudah dimulai sejak awal rencana pembentukan kelompok oleh konselor. Kesukarelaan selalu dan secara berlanjut dibina serta dikembangkan melalui upaya pemimpin kelompok mengembangkan syarat-syarat kelompok yang efektif dan penstrukturan tentang layanan konseling kelompok. Nah, melalui kesukarelaan, setiap anggota kelompok dapat mewujudkan peran aktif dari diri mereka masing-masing untuk tercapainya tujuan layanan nantinya. Nah, yang ketiga yaitu keterbukaan. Dalam berlangsungnya konseling kelompok, suasana keterbukaan baik dan efisien bagi yang dibimbing dan pembimbing. Keterbukaan ini bertujuan untuk membuka diri dalam kepentingan masing-masing anggota mengenai pemecahan masalah yang dimaksud. Yang keempat, kekinian. Kekinian berfungsi memberikan isi aktual dalam pembahasan yang akan dilakukan, di mana anggota kelompok diminta mengemukakan hal-hal yang terjadi dan berlaku sekarang ini. Kekinian. Yang kelima, kemandirian. Kemandirian di sini bertujuan untuk menjadikan anggota kelompok dapat berdiri sendiri akan keputusan dari saran-saran anggota yang lainnya, agar tidak bergantung pada orang lain atau bergantung kepada konselor atau pemimpin. Yang keempat, kegiatan. Usaha pelayanan yang tidak akan menghasilkan hasil, yang berarti bila anggota kelompok tidak melakukan sendiri kegiatan dalam mencapai tujuan kelompok, hasil usaha akan tercapai melainkan dengan cara kerja dari anggota kelompok. Nah, yang ketujuh yaitu kedinamisan. Kedinamisan menghendaki adanya perubahan yang bersifat dinamis, maju dan berkembang dalam hal monoton dan statis. Setelah pelayanan dilaksanakan, diharapkan anggota kelompok bertingkah laku lebih kreatif, gesit, dan senantiasa menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Yang kedelapan, keterpaduan. Pelayanan konseling yang dilakukan berusaha memadukan sebagian aspek kepribadian anggota kelompok, atau setiap anggota kelompok memiliki aspek kepribadian, dan bila tidak seimbang atau serasi dan terpadu, justru akan menimbulkan permasalahan. Yang kesembilan, kenormatifan. Kenormatifan dipraktikkan berkenaan dengan cara-cara berkomunikasi dan bertata krama dalam kegiatan kelompok dalam mengelola isi bahasan. Yang ke-10 yaitu keahlian. Keahlian diperlihatkan oleh pemimpin kelompok dalam mengelola kegiatan kelompok serta mengembangkan proses dari isi pembahasan secara keseluruhan. Yang ke-11 yaitu alih tangan. Alih tangan ini dilakukan apabila konselor sudah dengan sepenuh kemampuannya
untuk membantu individu, tetapi individu yang bersangkutan belum terasa terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka konselor dapat mengirim individu tersebut kepada petugas yang lebih ahli. Yang ke-12 atau yang terakhir yaitu tuturi handayani, yaitu asas ini menghendaki agar secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang memberikan rasa aman, menggambarkan keteladanan, memberikan stimulus dan dorongan, serta kesempatan seluas-luasnya kepada anggota kelompok untuk berkembang. Nah, yang selanjutnya yaitu teknik konseling kelompok menurut Salahuddin. Yang pertama ada homeroom program, yang kedua karya wisata, yang ketiga diskusi kelompok, yang keempat kegiatan kelompok, yang kelima organisasi siswa. Nah, yang pertama homeroom program, yaitu suatu program kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar pemimpin kelompok mengenal peserta kelompok lebih baik sehingga dapat membantunya secara efisien. Kegiatan ini dilakukan di dalam kelas dengan bentuk pertemuan antara konselor dan klien di luar jam-jam pelajaran untuk membicarakan hal yang dianggap perlu. Dalam program homeroom ini, hendaknya diciptakan suasana yang bebas dan menyenangkan sehingga klien dapat mengutarakan perasaannya seperti di rumah. Dalam kesempatan ini diadakan tanya jawab, menampung pendapat, merencanakan suatu kegiatan, dan sebagainya. Program homeroom dapat diadakan secara berencana ataupun dapat dilakukan sewaktu-waktu. Nah, yang kedua yaitu karya wisata. Di samping berfungsi sebagai kegiatan rekreasi atau sebagai metode mengajar, karya wisata dapat berfungsi sebagai salah satu cara dalam konseling kelompok. Dengan karya wisata, siswa meninjau objek-objek menarik dan mereka mendapat informasi yang lebih baik dari objek itu. Siswa-siswa juga dapat berkesempatan untuk memperoleh penyesuaian dalam kehidupan kelompok, misalnya pada diri sendiri, juga dapat mengembangkan bakat dan cita-cita yang ada. Nah, yang selanjutnya yaitu diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan suatu cara yang memberikan kesempatan pada siswa untuk memecahkan masalah bersama-sama. Setiap siswa mendapat kesempatan untuk menyumbangkan pikiran masing-masing dalam memecahkan suatu masalah. Dalam diskusi tertanam pula rasa tanggung jawab dan harga diri. Masalah-masalah yang didiskusikan seperti perencanaan suatu kegiatan, masalah-masalah belajar, masalah-masalah penggunaan waktu senggang, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok merupakan cara yang baik dalam konseling karena individu mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dengan sebaik-baiknya. Banyak kegiatan tentu lebih berhasil jika dilakukan dalam kelompok. Dengan kegiatan ini, individu dapat menyumbangkan pikirannya dan dapat pula mengembangkan rasa tanggung jawabnya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu organisasi siswa. Organisasi siswa baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah adalah salah satu cara untuk bimbingan kelompok. Melalui organisasi, banyak masalah yang sifatnya individual maupun kelompok dapat diselesaikan. Dalam organisasi, siswa dapat berkesempatan untuk belajar mengenai berbagai aspek kehidupan sosial. Klien dapat mengembangkan bakat kepemimpinannya di samping memupuk rasa tanggung jawab dan harga diri. Nah, setelah teknik konseling kelompok, kita lanjut kepada tahapan dalam konseling kelompok menurut Prayitno. Menurut Prayitno, itu ada 4 tahapan. Yang pertama, tahap awal. Yang kedua, tahap peralihan. Yang ketiga, tahap kegiatan pokok. Yang keempat, tahap pengakhiran. Nah, tahapan awal atau kegiatan awal. Tahap awal berjalan hingga berkumpulnya para calon anggota kelompok dan dimulainya tahap pembentukan.
Dalam tahap awal ini dilakukan upaya untuk menumbuhkan minat bagi terbentuknya kelompok yang meliputi pemberian penjelasan tentang kelompok yang dimaksud, tujuan dan manfaat adanya kelompok, ajakan untuk memasuki dan mengikuti kegiatan konseling kelompok, dan memungkinkan adanya kesempatan dan kemudahan bagi penyelenggara kelompok yang dimaksud. Nah, yang selanjutnya yaitu tahap peralihan. Setelah suasana kelompok terbentuk dan dinamika kelompok sudah mulai tumbuh, kegiatan kelompok hendaknya dilakukan ke arah lebih jauh oleh pemimpin kelompok menuju kegiatan kelompok yang sebenarnya. Oleh karena itu, perlu dilakukannya tahap peralihan. Yang ketiga, tahap kegiatan pokok atau kegiatan inti. Pada tahap ketiga ini merupakan inti dari kegiatan kelompok, maka aspek-aspek yang menjadi isi dan pengiringnya cukup banyak, serta masing-masing aspek tersebut perlu mendapatkan perhatian yang seksama dari pemimpin kelompok. Pada tahap inti, mendapatkan alokasi waktu yang cukup lama dalam keseluruhan kegiatan kelompok. Nah, yang keempat yaitu tahap pengakhiran. Setelah kegiatan kelompok memuncak pada tahap ketiga, maka dalam tahap pengakhiran ini, kegiatan kelompok lebih menurun dan selanjutnya pemimpin kelompok akan mengakhiri kegiatan pada saat yang dianggap tepat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, jadi teman-teman setelah menyimak penjelasan tadi, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu bahwa konseling kelompok merupakan layanan yang memungkinkan individu dalam suatu kelompok menempatkan kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan masing-masing anggota kelompok dengan bantuan konselor sebagai pemimpin kelompok. Oke teman-teman semua, itulah sedikitnya penjelasan tentang konseling kelompok. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.